Pada kesempatan ini kita membahas pengertian Atman dan hakikat Atman. Atman dalam diri. Pada gambar 1, menunjukkan orang yang sudah meninggal. Pada gambar 2, menunjukkan orang yang sedang bekerja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perbedaan kedua gambar di atas terkait materi Atman? Pengertian Atman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Atman diartikan sebagai jiwa, nyawa, atau roh. Dalam Upanishad, kata Atman diartikan sebagai napas atau hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Hakikat Atman. Purusa atau kesadaran Tuhan adalah asas rohani. Wujud kasar dari purusa adalah cita. Perdana adalah asas materi. Wujud kasar dari perdana adalah guna. Pertemuan antara purusa dengan perdana menjadikan purusa terpengaruh oleh perdana, yang kemudian berevolusi menjadi ciptaan. Inilah yang menyebabkan Atman kehilangan kesadaran murninya. Atman yang kehilangan kesadaran murninya mengalami yang namanya avidya, tidak lagi maha tahu dan tidak lagi maha pencipta. Oleh karena itu, Atman menyatu dengan badan jasmani dan mengidentikan diri sebagai materi. Ketika Atman kembali kepada kesadaran murninya, ia tidak berbeda dengan Brahman. Hakikat Atman sama dengan Brahman yang disebut dengan Brahman Atman Aikyam. Atman adalah Brahman yang ada dalam diri makhluk hidup. Terkait dengan pernyataan tersebut, dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 dijelaskan sebagai berikut. Aku adalah jiwa yang berdiam dalam hati segala insani, wahai Gudakesa. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk hidup. Kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa Atman adalah Brahman yang ada dalam hati setiap makhluk. Brahman adalah asas alam semesta, sementara Atman adalah asas pribadi, sehingga dapat dipahami bahwa Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman. Kalau diibaratkan seperti matahari dengan sinarnya. Matahari adalah Brahman sebagai sumber sinar, sedangkan Atman adalah sinar yang menyinari semua materi. Contoh ilustrasi, gambar genset dan bola lampu. Ilustrasi di atas menggambarkan manusia sebagai bola lampu, kabel ibarat Atman, dan genset sebagai Sang Hyang Widi. Setiap individu adalah seperti bola lampu yang berbeda-beda. Brahman adalah sumber energi ilahi yang memberikan kehidupan dan kesadaran kepada setiap individu. Untuk Atman bisa hidup dan sadar, diperlukan energi dari Sang Hyang Widi. Meskipun ada banyak individu yang berbeda, semuanya pada dasarnya berasal dari dan bergabung pada satu sumber yang sama, yaitu Sang Hyang Widi. Tubuh fisik dan pikiran individu bisa berakhir atau mengalami kematian, tetapi sumber kesadaran dan kehidupan dari Sang Hyang Widi adalah kekal. Filsafat Vedanta terkait dengan Atman. Dalam Advaita Vedanta menyatakan bahwa Atman sebagai Brahman yang seutuhnya, sehingga Atman memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Ada di mana-mana, tidak terikat ruang dan waktu, maha mengetahui. Selanjutnya pandangan Wisista Dwaita Vedanta menyatakan Atman sebagai bagian dari Brahman. Atman dalam diri manusia berbeda dengan Brahman. Dwaita Vedanta menyatakan Atman berjumlah sangat banyak. Atman yang satu berbeda dengan Atman yang lain. Setiap Atman memiliki pengalaman cacat dan sengsaranya sendiri. Perbedaan pandangan dalam filsafat Vedanta di atas tergantung pada tingkat pemahaman kita
dan dari sisi mana kita menjelaskan. Bagaimana hubungan manusia, Atman, dan Tuhan? Sang Yang Widiwasa atau Tuhan sebagai sumber Atman. Atman sebagai percikan atau bagian dari Sang Yang Widi atau Tuhan itu sendiri. Manusia adalah perwujudan fisik dari Atman. Tujuan hidup manusia dalam Hindu adalah untuk menyadari dan mengidentifikasikan diri dengan Atman melalui berbagai jalan spiritual. Manusia melalui praktek spiritual berusaha untuk mencapai kesadaran dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Yang Widi. Demikian penjelasan pengertian Atman dan hakikat Atman. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.